Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Welly SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan BAT 1 tahun 2024 pada LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Putu Sibau pada semester ganjil di kelas 7C dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Harusnya lebih bersemangat dari sekarang ini ya. Coba semua bangkit berdiri ya. Kalau Bapak menyapa kalian selamat pagi, kalian langsung menjawab semangat pagi luar biasa. Yes. Bisa? Coba ya. Apa kabarnya anak-anak? Semangat pagi, luar biasa. Yes. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk. Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa agar Tuhan memberkati kita. Silakan untuk Alvino, sesuai dengan urutan absennya, memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar pada kita berdoa terlebih dahulu, maka dari itu kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji syukur dan kehadiran semoga segala selamat dengan menggunakan dapat berhidup pada pagi hari ini. Ya Bapa, sementara kita akan belajar, telah dimulai kami supaya kami bisa menerima pelajaran yang diberi Ibu Guru kami dengan baik. Khusus kami berkuasa di sesuai yang sekaligus. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Alvino yang sudah membantu Bapak untuk memimpin doa. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, ya, sekarang kita absensi, ya. Baik, seperti biasa, yang Bapak sebutkan namanya, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Hadir, Pak. Baik. Afrianto Alvino? Hadir, Pak. Ya, bagus. Dominikus Damero? Hadir, Pak. Ya, baik. Melni? Hadir. Bagus. Kemudian Novina Alisa. Hadir, Pak. Ya, baik. Selanjutnya Seli. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Sito Ariski. Hadir, Pak. Ya, baik. Selanjutnya Stef Chandra. Hadir, Pak. Ya. Selanjutnya Tata Diana Marni. Hadir. Ya, baik. Yorgindes Nanang Suka. Alpa, tidak ada keterangan. Nah, ini sering tidak masuk dia ini. Ya, kalau kita jarang hadir, jarang masuk di kelas, ya itu menjadi pertimbangan juga untuk kalian kenaikan kelas nantinya ya. Jadi tolong perhatikan itu. Febriani Valentesa hadir. Baik. Kristi Gregoria Angel Alpa. Sama seperti Yorgi ya, seperti itu. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang tidak penting, ya usahakanlah untuk hadir di sekolah. Kecuali darurat. Kita masuk ke tujuan pembelajaran, ya, perhatikan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, ya, Aku Citra Allah yang unik tadi, peserta didik mampu memahami bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur, sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkannya dengan bersikap hormat terhadap sesama teman. Nah, jadi kita bukan hanya mempelajari ini saja, tapi kita juga melaksanakannya di dalam tindakan kita dengan menghormati teman di sekitar kita, ya. Kemudian KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memvalidasi. Memvalidasi itu mengecek kebenarannya
ya secara benar bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, kalian pasti tahulah jenis kelamin kalian kan? Berdasarkan pengamatan mandiri yang tampak dalam ciri-ciri fisik melalui diskusi kelompok. Nah, nanti ini dilaksanakan dalam diskusi kelompok, ya. Poin 1 ini, KKTP. Poin KKTP yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan dirinya secara benar sebagai perempuan atau laki-laki. Mendeskripsikan itu kita mengecek ciri-ciri kita, ya kan? Kalau Tessa rambutnya panjang, ya kan? Dia lemah lembut, ya dia pasti perempuan, kan begitu. Nah, mendeskripsikan dirinya secara benar sebagai perempuan atau laki-laki yang memiliki martabat luhur berdasarkan video. Nah, nanti kita akan menyaksikan video kesetaraan gender yang diamati melalui pengamatan video, ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menghayati. Nah, menghayati itu artinya kita menghidupi apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran atau sebagai suatu iman, ya. Nah, panggilannya sebagai perempuan atau laki-laki secara tepat sesuai dengan pesan berdasarkan kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 melalui studi literatur, ya. Nah, baik. Pertanyaan pemantik. Nah, baik. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bahwa manusia sebagai citra Allah, ya, pada bab 1, yaitu pada bagian B, aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki, ya. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Aku citra Allah yang unik. Nah, itu pada bagian A. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang B. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa merasa bangga sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Nah, dengan kebanggaan ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, ya. Jadi bukan hanya sebagai seorang siswa saja, tapi kalian juga bisa menempatkan diri kalian dengan baik dimanapun kalian berada. Pertanyaan pemantik, ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang kalian akan jawab dalam sesi ini. Yang pertama, pernahkah kalian merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Pernah. Pertanyaan yang kedua, apa yang membanggakan sebagai perempuan atau laki-laki? Apa yang membanggakan? Anak kuat. Ya, karena laki-laki kuat. Ya, laki-laki itu hebat. Dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, itulah Tuhan menciptakan laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Ya. Kemudian kebanggaan sebagai perempuan. Apa yang membanggakan sebagai perempuan? Ayo. Aku Ya, Tessa bisa masak, bisa masak, apalagi mengerjakan pekerjaan rumah. mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Ya itu bisa juga dikatakan talenta, ya, kemampuan yang tidak semua orang miliki. Karena ya memang bapak akui tidak semua orang bisa memasak, termasuk ya bapak. Mungkin masak sekedar telur Indomie atau yang mudah-mudah ya biasa saja. Tetapi untuk memasak yang seperti rendang, ada bumbu-bumbunya itu kan rumit, ya, memerlukan keterampilan khusus. Dan itu tidak didapatkan dengan melihat saja langsung tahu, tidak. Belum tentu nanti rasanya asin, bisa jadi asam, bisa kemanisan. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Kemudian siapa lagi mewakili perempuan atau laki-laki? Jawab nomor 2. Kita tak bisa. Apa yang membanggakan sebagai perempuan? Apa yang dirimu bisa banggakan? Bisa berbicara dengan lemah lembut. Ya, bersikap lemah lembut, apalagi merawat adik-adikmu. Nah, berbeda dengan laki-laki, ya itu yang diciptakannya perempuan. Karena perempuan itu lemah lembut, ya itu karakter kepribadiannya. Nah, itu yang menjadi ciri khas atau kodrat dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Nah, kodrat itu adalah sesuatu yang dibawa kita dari lahir dan itu tidak akan berubah sampai kita meninggal. Apa saja kodrat itu? Ada hidup, ada mati. Ada muda, ada tua. Baik, silakan kalian lihat di layar, ya. Pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, ya, atau yang sering dikenal dengan pembelajaran yang berorientasi pada masalah, ya. Jadi tidak ada satupun manusia yang dalam hidup ini itu tidak mengalami masalah. Selama dia hidup, dia pasti mengalami masalah.
Nah, masalah apa yang akan kita analisa di dalam pelajaran ini, ya? Serta didik, perhatikan layar. Dalam kelompoknya mengamati dan menyimak video tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam link. Nah, ini yang warna biru ini linknya ya. Nah, nanti bisa kita langsung putar videonya, kalian saksikan ya. Pria dan wanita sama-sama manusia. Silakan dengar Waktu dulu. camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Jun Yat-din. Jadi, itu bukan kodrat, tapi budaya. Sekarang setelah kita menyaksikan video yang barusan kalian lihat di layar, nah, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Yang pertama, apa pesan utama dari video tersebut mengenai kesetaraan gender? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Silakan sih. kita harus saling menghormati laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi kita harus saling menghormati, baik dia laki-laki, baik dia perempuan. Siapapun dia, ya. Terutama orang-orang yang lebih tua daripada kita, kakek, nenek, apalagi orang tua tadi kan bapak, mama, paman, bibi. Yang kecil pun kita hormati, adik kita sekalipun kita hormati. Karena apa? Karena mereka juga manusia. Jadi kita tidak memandang umurnya, tetapi kita melihat bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang baik. Ya. Oke, berkaitan dengan video tersebut, pertanyaan kedua, apa saja tantangan yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender menurut video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Sering kali laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ya, posisi laki-laki di dalam masyarakat itu dianggap lebih tinggi dibanding perempuan. Ya, dan itu terlihat di dalam video tersebut. Jadi, ya laki-laki terkadang lebih diperlakukan secara istimewa dalam arti karena dia menjadi seorang pemimpin atau dia lebih dianggap lebih tinggi. Tetapi juga ada di beberapa adat tradisi masyarakat tertentu yang memang menganggap perempuan juga lebih tinggi. Ya, jadi tergantung di mana kita hidup. Maka ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berpijak, di situ kita belajar hidup dengan tradisi yang ada di sekitar kita. Baik, jawabannya sudah bagus ya, Anissa. Masih berkaitan dengan video, pertanyaan ketiga, ya, bagaimana video menunjukkan dampak kebanggaan kalian sebagai laki-laki atau perempuan? Ada yang bisa Saya Pak, sudah. video tersebut menunjukkan bahwa kita bangga menjadi laki-laki ataupun perempuan. Video tersebut menunjukkan kita bangga menjadi laki-laki dan perempuan. Ya, ya. Jelas dalam video tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kita memang harus bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi ya kalau kita menjadi laki-laki, ya jadilah laki-laki yang sesuai dengan kodrat laki-laki. Apa saja itu? Ya, apa saja kodratnya?
Ya itu kan berani, dia kuat, dia bisa melakukan pekerjaan yang berat, kemudian dia kelak juga akan menjadi kepala rumah tangga, dia akan memiliki sebuah keluarga. Nah itu laki-laki. Jadi juga perempuan kan? Perempuan itu apa? Merawat, menjaga rumah, memasak, segala macam, sampai nanti dia menjadi seorang ibu. Nah, itu panggilan hidup, ya. Nah, baik. Setelah kalian menjawab pertanyaan ini, kita akan masuk ke bagian kedua. Nah, langkah kedua atau sintak kedua di dalam PBL ini adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar, ya. Nah, Bapak akan mengorganisasi kalian, membagi kalian di dalam kelompok. Oke? Peserta didik dibagi dalam 3 kelompok. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian dalam kelompok. Baik, setelah kalian bergabung di dalam kelompok, nah sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Ya, kita masuk di bagian kedua. Setiap kelompok mendiskusikan masalah yang diberikan. Kemudian mencari informasi dan merumuskan solusi apa atas masalah tersebut. Ya. Baik. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, ya. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan masing-masing kelompok 1. Di dalam LKPD tersebut, peserta didik, kalian perhatikan layar nomor 4, ya. Peserta didik melaksanakan refleksi pengalamannya. Refleksi itu pengalaman hidup kalian. Apa saja yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Dengan mengamati dan mencari hal apa saja yang menjadi kebanggaan pada dirinya dan orang lain. Atau lawan jenis berkaitan dengan kebanggaan yang dimiliki. Masing-masing peserta didik mengamati keadaan dirinya, lalu menuliskan hasil pengamatannya dalam lembar pengamatan yang disediakan. Baik, Bapak akan bagikan lembar pengamatannya ya, sebentar. Nah, ini lembar pengamatannya ya. Satu orang satu. Oke. Oke. Ini satu, ini satu. Sekarang tugas kalian adalah mengisi lembar refleksi pengalaman tersebut untuk diri kalian. Nanti Bapak berikan contoh ya, begini. Perhatikan. Nah, ini tugasnya. Tulislah pada kolom sebelah kiri apa saja yang membanggakan dirimu. Ya, sebelah kiri. Perhatikan, sebelah kiri di sini. Ini kolom sebelah kiri. Sementara pada kolom sebelah kanan, sebelah sini, tulislah apa saja yang membanggakan pada lawan jenismu. Jadi apa saja yang kalian bisa banggakan dari diri kalian pada bagian sebelah kiri. Apa saja kebanggaan kita? Banyak. Bakat. Apa saja bakat kalian? Bisa main voli, bisa masak, bisa menjahit, bisa membuat kue misalnya. Kemudian selanjutnya bisa bakat, bisa pengalaman pribadi. Kemudian yang bagian sebelah kanan, kalian mengoreksi lawan jenismu. Baik, sekarang kalian akan mengisi dulu lembar refleksi pengamatan di situ. Bapak berikan waktu 10 menit dari sekarang. Oke, silahkan diisi dulu. Oke, sudah ya? Baik. Jadi Bapak sudah berikan waktu sekitar 10 menit. Kalian berdiskusi mengenai mengisi refleksi pengalaman kalian. Ya. Nah, sekarang silahkan dikumpulkan. Kelompok 1. Kumpulkan semua hasil kerjanya. Baik. Sudah ya. Baik, kelompok 2. Sudah? Baik. Kelompok 3. Sudah. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini dalam proses pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, kita akan masuk ke membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Ya, kalian akan menyelidiki ya materi kita tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki itu ada di kitab suci di bagian mananya, ada di dokumen gereja di bagian mananya.
Nah, yang di sini akan difokuskan pada kejadian, ya. Jadi peserta didik melakukan penyelidikan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari referensi kitab suci, ya. Nah, kitab sucinya itu pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dan dokumen gereja yaitu Katekismus Gereja Katolik KGK artikel 358 dan isu-isu terkini, ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian kelompok mendiskusikan temuan penelitian mereka dan menjawab pertanyaan diskusi kelompok pada LKPD yang sudah dibagikan pada masing-masing kelompok. Tadi Bapak sudah bagikan ya LKPD-nya? Ya. Baik. Nah, guru memberikan arahan teknis dalam diskusi. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dalam kelompok. Sekarang Bapak berikan waktu sekitar 20 menit. Ya, silakan kalian diskusikan dulu. Kelompok 1 tadi ya membahas tentang lihat di LKPD. Nah, ini caranya tadi ini sih tadi Bapak tunjuk. Nah, menemukan makna kesan gender dalam kitab suci. Jadi baca kitab suci ya. Baik, Bapak langsung nilai. Baik, seperti itu ya. Oke. Oke, Bapak nilai. Oh, sudah bagus ini. Oh, iya. Kelompok 3, diskusi. Baik, setelah kalian mengisi ya LKPD. LKPD itu sama dengan asesmen formatif atau penilaian siswa selama pelajaran. Nah, juga ada asesmen afektif. Nah, asesmen afektif itu yang Bapak laksanakan sekarang. Bapak akan menilai sikap kalian. Sudah baik tidak? Sudah aktif tidak di dalam kelompok, ya kan? Mau mengajak temannya untuk berdiskusi dengan baik tidak? Nah, seperti itu. Nah, baik. Sekarang setelah kalian melalui proses diskusi, kita masuk kepada bagian yang keempat. Nah, di bagian keempat, perhatikan semua, kelompok 1, 2, dan 3. Di tahap keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Karya itu bukan hanya sebuah barang, sebuah bentuk, ya, tapi karya itu juga bisa ya hasil diskusi kalian. Nah, itu adalah karya, hasil buah pemikiran kalian. Itu juga disebut dengan karya. Ya. Nah, yang A, setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, guru memberikan kesempatan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian di depan kelas. Ya. Baik, sesuai urutan saja. Nanti kelompok 1 maju, ya, akan membacakan hasil diskusinya di sini. Baik, silakan kelompok 1 maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baik, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kenalkan, nama saya Damero. Saya Steve. Dan anggota saya Sedi. Ya. Kami akan mempresentasikan Kerja kelompok kami. Menemui makna kesetaraan gender dalam kitab suci. Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 8. Dalam Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 8, ayat-ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia oleh Tuhan. Ayat 26 dimulai dengan pernyataan bahwa Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan keistimewaan yang sangat besar, yaitu sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Poin penting mengenai kesetaraan gender terlihat pada ayat 27, di mana ditegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan martabat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2? Step. Ya, nomor 2 step. Silakan, step bacakan. Menemukan makna kesetaraan gender dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 358 menyatakan bahwa Indonesia adalah makhluk istimewa dalam
penciptaan karena manusia diciptakan sendiri dan dipanggil untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Artikel ini menegaskan bahwa seluruh alam semesta ada untuk Yang lain, kelompok lain perhatikan ya, diskusi presentasi kelompok lain. karya penciptaan Tuhan. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan untuk mengenal, mencintai, dan Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Coba Bapak lihat dulu. Baik, nah sekarang setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan kelompok 2 menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Siapa? Silakan Melni. Ya. kelompok satu sudah cukup baik. Silakan tingkatkan lagi dalam menemukan makna kesedaran gender dalam kitab suci Kejadian Ya. bab 1 ayat 26 sampai 28. Oke, baik. Jadi kalian perlu meningkatkan lagi ya, karena tadi pembahasannya mungkin kelompok 2 menganggap pembahasannya masih kurang ya. Di bagian mana tadi, Melni? Bab 1 ayat 26 sampai 28 ya, masih kurang lah, kurang tajam pembahasannya beberapa poin tersebut ya. Tapi pada intinya tugas diskusi dari presentasi dari kelompok 1 sudah baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 ya. Silakan kembali ke bangku ya. Lanjut, sekarang kelompok 2 silakan maju. Siapa yang maju? Tessa dan Sito ya, silakan. Sini ya. Baik. Perkenalkan diri dulu. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan terlebih dahulu kami perkenalkan diri kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Sita Rizky. Saya Febriani Valentesa, anggota Melni. Ya, anggota kelompok 2 Melni. Selanjutnya. 1. Menemukan makna kesetaraan gender dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan menetapkan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Alpino. gender sudah tepat sejak awal. Penciptaan perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan karena kebudayaan diciptakan menurut gambarnya. 2. Menemukan makna kesetaraan gender dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 358. Setaksimus Kelompok lain perhatikan ya, hasil kerja kelompoknya. 358 mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk mengenal dan mencintainya. Artikel ini juga menegaskan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk berpartisipasi dalam rencana keselamatan Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Ya, baik. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil dari kelompok 2. Ya, Alvino dari kelompok 3, silakan. Hasil presentasi dari kelompok 2 sudah cukup baik. Mohon ditingkatkan lagi dalam pembahasannya Mengenai apa? mengenai gender, kesetaraan gender dalam kitab suci Kejadian ayat 1 bab 1 ayat 28. Ya, perlu ditingkatkan lagi dalam kesetaraan gender pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 ya. Jadi pada intinya diskusi kelompok 2 sudah baik ya, sudah menampilkan apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender dan bagaimana kita dapat menjadi bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Itu sudah ditampilkan dengan baik. Terima kasih kepada kelompok 2, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, silakan kembali. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 maju. Alisa dan siapa tadi? Tata, ya. Sini juga ya. Baik.
Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novina Alisa. Saya ketua kelompok hari ini. Waktu saya Kak Diana Marni, anggota Sony Afrian Jawa. 1. Menemukan makna kesetaraan gender dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dalam Kejadian 1 bab 26 sampai 28, makna kesetaraan gender sangat jelas diungkapkan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. 2. Menemukan makna kesetaraan gender dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 358. Katekismus Gereja Katolik artikel 358 menegaskan bahwa manusia adalah puncak dari karya ciptaan Tuhan dan seluruh ciptaan diarahkan untuk manusia. Perhatikan ya kelompok lain. Manusia tidak hanya diciptakan untuk dunia ini saja, tetapi untuk mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan dipanggil untuk tugas ini dengan cara yang sama. Ya, baik. Begitu hasil diskusi dari kelompok 3, presentasi kelompok 3. Nah, sekarang siapa yang akan menanggapi? Saya, Pak. Baik, Sally dari kelompok 1. Silakan, Sally. Kelompok 3 sudah cukup baik, perlu ditingkatkan lagi. Ya. Artikel 358 ya. Berarti di soal nomor 2 kelompok 3 masih kurang lebih mendalam lagi mempelajari membahas tentang kesetaraan gender. Bahwa kelompok 3 sudah cukup baik, tetapi masih kurang di Katekismus Gereja Katolik tentang kesetaraan gender. Nanti bisa ditambahkan lagi ya, Alisa, Tata, dan siapa anggota kelompoknya? Aprianto Alvino ya. Nah, dengan demikian kita berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Baik, sekarang silahkan mengumpulkan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik, silahkan dikumpulkan sekarang. Baik, kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok 1. Baik, kita akan masuk ke bagian tahap 5 ya, tahap 5. Nah, di tahap 5 ini setelah Bapak ambil LKPD kalian, kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Video ya, yang tadi sudah kalian saksikan itu memperlihatkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu harus kita jaga ya. Nah, yang pertama, guru dan peserta didik melakukan analisis dan evaluasi terhadap pemecahan masalah yang relevan dan kontekstual berdasarkan hasil presentasi masing-masing kelompok. Ya, jadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menjelaskan tentang kesetaraan gender. Ya, bahwa dengan menghargai laki-laki maupun perempuan sebagai ciptaan Tuhan, maka kita akan menjadi bangga. Ya, bangga artinya ya kita dapat mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itulah adalah hasil analisisnya. Selanjutnya, jawaban dari presentasi pada kelompok 3, pada 3 kelompok tersebut sudah memberikan pemahaman yang lebih ya dalam konteks kesetaraan gender. Nah, dengan penekanan pada martabat dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi tidak ada dibedakan, baik laki-laki, baik perempuan, semuanya sama. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penutup. Ya, baik, kita sudah masuk pada bagian akhir penutup. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat di layar bahwa kalian sepantasnya merasa bangga, ya, entah sebagai perempuan atau laki-laki, dan juga harus berusaha bisa dibanggakan oleh orang lain. Ya, bukan kita hanya bangga kepada diri sendiri, tapi kita juga harus bangga kepada orang lain. Tetapi kebanggaan diri sendiri maupun orang lain terhadap diri kalian, misalnya prestasi belajar akademik, dalam bidang olahraga, dalam bidang musik, dan lain-lain. Jangan sampai hanya terbatas pada fisik saja, ya, tapi juga pada kemampuan-kemampuan lainnya.
Nah, kita juga tidak perlu menyesali diri kita, kenapa kita diciptakan sebagai perempuan, kenapa kita diciptakan sebagai laki-laki. Karena Tuhan pasti membuat segala sesuatunya itu baik adanya. Ya. Baik, kemudian Bapak lanjutkan. Kalian juga perlu memahami bahwa perbedaan utama antara perempuan dan laki-laki terletak pada fungsi biologisnya saja atau jenis kelaminnya. Kemudian di masa depan nanti kebanyakan di antara kalian akan hidup berkeluarga. Ya, pasti ada yang menjadi ayah, menjadi ibu. Atau mungkin ada yang memilih hidup sebagai imam atau biaran birawati. Ya. Nah, itu adalah pemilihan jalan hidup. Nah, sejak sekarang kalian perlu membekali dan berlatih diri, ya. Refleksi. Ini yang terakhir. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan, ya. Pertanyaan, refleksi. Yang pertama, peserta didik diminta untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dan apa yang dapat ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ada tidak yang perlu ditingkatkan dalam pelajaran selanjutnya? Apa yang perlu kita lakukan dengan mempelajari ini? Kita harus apa? Tessa? Usaha. Menghormati siapa? Guru. Kawan-kawan. Kesetaraan gender tadi. Menghormati Laki-laki. teman yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, begitu juga Sito. Menghormati teman yang berjenis kelamin perempuan. Dan memperlakukan mereka dengan sama, dengan adil. Ya. Nah, itu refleksi yang bisa kita lakukan. Nomor 2, apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang tidak, Namiro? Senang. Bagus, senang, Alvino. Senang ya, Alvino? Senang. Nomor 3, apakah kalian mengalami kesulitan memahami materi ini? Ada kesulitan? Tidak. Tidak ya, puji Tuhan. Berarti apa yang disampaikan ini sudah baik. Nah, sekarang terakhir doa penutup. Seperti biasa, Bapak sudah menunjuk petugas untuk doa pembukaan maupun doa penutup sesuai dengan absensinya. Nah, sekarang absensi selanjutnya doa penutup Steph, ya. Steph, silakan memimpin kita di dalam doa. Baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kini kami akan pulang, berkatilah perjalanan ini, sehingga sampai tujuan dengan selamat. Demi Kristus, Tuhan dan Penjara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita pulang, perhatikan ya, hati-hati di jalan, jangan ada yang menggunakan kendaraan, jangan ada yang laju-laju, pelan-pelan saja. Siap, hormat. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan.